Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dosen pembimbing maupun penguji, Bu Diana, Pak Kurito, Pak Tom. Belum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas hadirnya pada sidang daring sidang skripsi dari bimbingan kami, yaitu Mbak Nur Farida Arini, yang mengambil judul identifikasi embrio dalam telur berbasis image processing. Ya, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya silakan kepada Mbak Nur Farida untuk berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi 10 menit. Setelah itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Baik, silakan waktu dan kesempatan saya berikan pada Mbak Nur Farida. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ubaid selaku pembimbing 1 yang telah menyampaikan pengantar. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai skripsi saya yang berjudul Identifikasi Embrio dalam Telur berbasis Image Processing. Latar belakang masalah yang membuat saya membuat sistem ini, yakni yang pertama, meningkatkan hasil akurasi peneropongan telur atau candling. Meski biasanya peneropongan melalui manual pun bisa berhasil, namun dengan resiko yang sebenarnya tidak kita sadari, seperti bakteri dari tangan kita yang berpindah pada cangkang telur, yang dari situ bisa berpengaruh pada penetasan. Untuk yang kedua, meningkatkan hasil penetasan telur. Proses candling atau peneropongan perlu sekali dilakukan karena untuk mengetahui perkembangan embrio telur dan untuk mengetahui telur mana yang fertil atau infertil. Telur fertil biasanya ditandai dengan tumbuhnya pembuluh darah atau embrio, sedangkan telur infertil biasanya telur tersebut bersifat kosong. Untuk peneropongan sendiri biasanya dilakukan dimulai pada hari keempat atau kelima hingga hari ke-18. Di situ kita bisa mengetahui telur mana yang ditumbuhi embrio dan telur mana yang kosong. Telur yang kosong bisa langsung diafkir atau dikonsumsi untuk keperluan lain agar tidak mengganggu proses penetasan telur yang lain. Untuk yang ketiga, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah selama 8 semester lebih, dan untuk menerapkan apa yang kita pelajari mungkin dari luar kuliah dan perkembangan teknologi. Perancangan perangkat keras. Untuk perangkat keras sendiri terletak pada satu wadah, yakni mini conveyor sebagai pelengkap sistem pendeteksi embrio. Yang pertama ada sensor proximity E18D80NK berguna untuk mendeteksi adanya objek di sekitar, yakni berupa telur yang terletak sejajar dengan senter yang saya gunakan, yakni lampu HPL. Kemudian ada webcam berfungsi untuk pengambilan citra internal telur yang telah disenter oleh lampu. Kemudian untuk laptop sebagai pengolah data, microcontroller sebagai controller komponen-komponen yang ada. Sensor FC51 ini sama seperti sensor E18D80NK, sama-sama proximity, hanya berbeda jenis saja dan berbeda jarak sensitivitasnya. Untuk yang ketiga, kemudian driver
L9298N untuk mengatur kecepatan motor dan mengatur arah putaran motor. Yang terakhir ada motor DC sebagai penggerak roller pada mini conveyor. Perancangan perangkat lunak, sini saya menggunakan CV-AVR sebagai pemrograman pada Atmega yang nantinya berfungsi mengendalikan sistem conveyor. Kemudian ada Python untuk pemrograman image processing-nya. Kemudian untuk GUI-nya saya menggunakan Delphi SE7. Untuk alur kerja sistem seperti ini dari laptop, ada pemrosesan image processing pada Python, kemudian tersambung pada Delphi, di mana Delphi ini dihubungkan dengan webcam yang kemudian menampilkan display webcam tersebut, kemudian untuk menampilkan hasil dari pemrosesan citra digital. Kemudian CV-AVR, Atmega bersama sensor dan driver komponen elektronika yang lain diprogram menggunakan CV-AVR. Untuk desain sistemnya kurang lebih seperti ini. Sini di samping di kedua ujung terdapat roller sebagai penggerak karet konveyor, ada besi plat L sebagai kerangkanya, kemudian kotak hitam ini berfungsi sebagai ruang gelap, di mana peneropongan biasanya lebih maksimal dilakukan pada ruangan yang gelap dan tertutup. Di atas ini ada webcam yang tersambung pada laptop dan terhubung dengan Delphi. Kemudian di sini ada center atau juga bisa lampu yang lain. Kemudian sensor proximity E1880MK. Kemudian di bawah sini ada komponen elektronika berupa microcontroller Atmega 16, driver motor L298N, power supply 12 volt dan motor DC gearbox. Ini tampilan untuk fisik dari mini conveyor yang sudah saya tutup. Untuk rangkaian di bawahnya ada USB TTL yang terhubung di laptop juga. Kemudian berikut merupakan tampilan GUI, ada button capture. Button capture ini tidak perlu digunakan karena pada awalnya saya tidak memakai komunikasi serial secara otomatis, namun saya perbaiki lagi, menambahkan komunikasi serial, sehingga tombol capture ini tidak perlu digunakan. Dari webcam yang terdapat pada box gelap, ketika objek berupa telur mengenai sensor proximity yang pertama, maka secara otomatis webcam akan melakukan pengcapturean citra internal telur yang telah disenteri oleh sumber cahaya. Kemudian untuk reset sendiri untuk mengembalikan ke kondisi awal. Kemudian kotak dialog threshold ini untuk inputan berupa nilai threshold yang digunakan yang berfungsi sebagai segmentasi agar bisa membedakan yang mana objek berupa embrio dan yang mana background. Untuk refresh hasil sendiri berguna sebagai ketika kita mengganti nilai threshold, maka untuk memberikan hasil yang baru kita menggunakan refresh hasil. Kemudian di sini ada tampilan untuk hasil akhirnya setelah diberikan deteksi kontur, terdapat embrio yang terdeteksi oleh program, ditandai berupa kotak kecil seperti ini, dan jumlahnya tampil di sini kotak dialog memo. Kemudian ada kotak dialog hasil, ada dua pilihan, vertil dan juga invertil. Seperti pada gambar ini, hasilnya menunjukkan vertil karena terdapat embrio yang terdeteksi oleh program dengan persentase tetas sekitar 15%. Untuk persentase tetas sendiri bergantung dari hasil kontur yang diberikan. Seperti ini kotak-kotak kecil ini. Ketika semakin banyak embrio yang terdeteksi, maka persentase tetasnya pun juga akan semakin meningkat. Namun hal tersebut juga
terkadang tidak selalu sama dengan hasil atau kondisi telur yang sebenarnya, karena biasanya terdapat juga telur dengan usia yang masih muda, namun memiliki cabang embrio yang banyak. Ada juga telur yang dengan usia yang sudah mencapai di atas seminggu, namun hanya memiliki gumpalan dan sedikit embrio. Seperti itu. Kemudian untuk hasil pengujian, pertama citra asli telur berupa RGB di-capture oleh webcam, kemudian dikonversi ke dalam citra biner dengan pemberian nilai threshold tertentu. Nilai threshold ini sangat penting dan juga menentukan hasil akhir dari outputannya. Setelah dikonversi menjadi citra biner, kemudian dilakukan beberapa proses image processing, diantaranya opening dan closing untuk menggabungkan untuk opening sendiri untuk menghilangkan noise seperti itu, dan closing untuk mengisi lubang-lubang di antara piksel-piksel sehingga menjadi satu. Kemudian ada thinning atau penipisan digunakan untuk membuat objek tersebut menjadi hanya satu piksel sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh deteksi kontur. Kemudian untuk hasil yang kedua bisa kita lihat pada slide telur tersebut terlihat kosong atau tidak ditumbuhi embrio di dalamnya. Kemudian untuk citra binarnya seperti ini, tidak ada embrio yang terdeteksi. Kemudian hasil akhirnya pun seperti ini, kosong. Lagi-lagi untuk pemilihan nilai input threshold sendiri sangat bergantung. Analisa hasil pengujian. Pertama, tingkat keberhasilan dari hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas perangkat keras yang digunakan seperti senter atau sumber cahaya, dan juga webcam yang digunakan. Semakin terang sumber cahaya yang digunakan, maka akan semakin bagus untuk melihat kondisi internal telur. Namun perlu diketahui juga, sumber cahaya yang digunakan juga tidak boleh memiliki panas yang berlebih karena akan mengganggu pertumbuhan embrio tersebut. Karena biasanya pada penetasan buatan atau mesin penetasan atau inkubator, suhunya dijaga dengan ring suhu 36 sampai 38. Kemudian untuk webcam sendiri juga sangat mempengaruhi kualitas piksel dan kecerahan pada webcam akan memberikan hasil yang bagus juga pada hasil akhir. Untuk poin kedua, selain dari kualitas perangkat keras, kesesuaian hasil yang diperoleh juga dipengaruhi oleh nilai T yang digunakan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk inputan T ini sangat berpengaruh pada hasil. Ketika kita tidak memberikan inputan yang tepat, maka hasilnya pun juga kurang tepat. Yang ketiga, perkiraan persentase tetas setiap telur memiliki hasil yang berbeda. Karena setiap telur memiliki perkembangan yang berbeda pula meski memiliki umur yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada telur dengan umur yang masih muda namun berkembang secara baik sehingga memiliki percabangan berupa embrio yang banyak. Namun ada juga telur yang umurnya sudah banyak namun biasanya berupa gumpalan saja, tidak ada percabangannya. Kesimpulannya, pada sistem ini mengidentifikasi dua kondisi telur, yakni fertil atau infertil, serta perkiraan persentase tetasnya. Yang kedua, sistem ini memiliki dua tingkat akurasi dilihat dari segi kategori telur, yakni fertil atau infertil, serta dilihat dari perkiraan persentase tetas. Untuk yang ketiga, hasil dari deteksi kontur tersebut dapat dijadikan parameter penentu hasil kategori fertil ataupun infertil atau juga perkiraan persentase tetasnya.
Jadi output yang dideteksi oleh deteksi kontur tersebut yang memiliki jumlah tertentu menjadi parameter apakah telur itu fertil atau infertil dan berapa perkiraan presentase tetasnya. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada materi yang belum bisa dipahami oleh Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf. Baik, untuk sesi berikutnya kita masuk pada sesi pengujian atau tanya jawab. Kesempatan dan waktu saya berikan seluas-luasnya kepada teman-teman dosen penguji. Monggo Bu Diana atau Pak Haryanto atau Pak Bom Bom, dipersilahkan. Senior dulu atau Pak? Monggo, Pak Haryanto, Pak Har. Yang merasa paling tua. Oh, Pak Har merasa muda. Halo, Pak Har, saya. halo Pak Har. Wah, Pak Har masih Unmute, Pak Har. ini ya, sukmanya belum balik ya Pak Har. Mungkin Pak Bom Bom dulu, silakan. Ah ya Pak Har, silakan. Saya dulu. Oh ya. Ayo berjalan dulu ya, Bu. Monggo Bu. Oh, aku sih. Mbak, gini. Saya menggarisbawahi, kamu tadi bilang bahwa semakin banyak cahaya, maka semakin bagus hasilnya, itu ya. Itu dari mana, Mbak, teorinya? Maksud langsung saya jawab, Bu. Ya. Maksudnya semakin banyak cahaya itu semakin terang senter atau sumber cahaya yang digunakan. Pada yang biasanya itu telurnya ditempelkan pada sumber cahaya begitu Ibu. Maka semakin terang sumber cahaya tersebut, kondisi internal telur akan semakin terlihat. Begitu Bu. Tapi tetap pengecekannya di ruangan. Putus ya. Gitu tak? Benar tak Mbak? Ada dasarnya? Iya Bu. Ya biasanya kan saya juga di rumah. Biasanya juga mengetes seperti itu. Kalau pakai cahaya yang mungkin senter-senter biasa gitu kan, yang kurang terang itu kondisi di dalam telurnya itu juga kurang terlihat. Seperti sama saja kalau kita melakukan proses peneropongan, namun dilakukan di tempat yang terbuka dengan cahaya ruangan maksudnya, itu kondisi di dalam telur juga sulit terlihat, Bu. Terus pengkonversian citra asli itu apakah sama dengan RGB? Iya Bu, citra asli biasanya berbentuk berupa RGB, red, green, blue itu dasar citranya. Tapi tidak bisa dituliskan itu dalam kurung RGB. Oh. Itu kamu tuliskan itu di abstrak ya. RGB itu apa sih RGB itu? Iya Bu. RGB itu apa? Dasar awal sebuah citra red, green, blue, masing-masing warna red, green, blue memiliki bit berapa bit ya Bu? Saya lupa. Memiliki bit sehingga membentuk satu kesatuan
warna dasar seperti itu, Bu. Yang saya pahami seperti itu. Tapi tidak boleh di dalam kurung RGB, konversian citra asli di abstrak seperti itu. Kemudian simbol flowchartmu harus balik ke Alpro ini. Simbol flowchartnya banyak yang salah. Itu revisinya. Terus perhitungan matematis yang di bab 2 kan ada rumusnya ya. Di bab 4 kok nggak ada itu aplikasinya itu. Untuk saya nggak lihat rumus AC-nya juga tidak ada, Bu. Cuma ya threshold itu persamaannya saja. Ketika nilai threshold kurang dari ambang batas atau yang ditentukan, maka dikonversi menjadi 0. Jika lebih, maka dikonversi menjadi 1 atau sebaliknya. Untuk kontur sendiri, saya nyari-nyari rumusnya juga tidak ada rumus pastinya. Saya menemukan persamaan yang di threshold itu saja. Waduh, Pak Har, gak nemu rumusnya, Pak Har. Kang ngomong aku, Bu, tak kau lah nonang kena akeh. Mulia, Pak Har. Anggonku akeh nek kulaan. Mulia, Pak Har. Iya, izin aku ngajak PCD ngene. Iya, mulia, Pak Har. Aku duwe bukune, Bu, akeh padahal. Makanya, lah itu Mbak, di situ ada perhitungan matematis, tapi di bab 4-mu nggak ada sama sekali perhitungannya. Cuman ada apa? Source code itu. Bagaimana saya bisa percaya bahwa itu ada perhitungan matematisnya kalau langsung source code gitu. Ya, saya minta nanti revisinya kalau misalnya lulus ya, dituliskan ada perhitungan matematisnya. Jadi yang di bab 2 itu tidak hanya sekedar kamu nuliskan teori ada rumusnya, tapi diaplikasikan dalam perhitungan dan itu digunakan dalam programnya itu ya. Iya, Bu. Iya, Mbak. Paham? Ya. Oke. Lanjut Pak Har ya. Mbak, itu teori PCD-nya dari mana, Mbak? Kok yang saya baca dari jurnal semua ya? Gak ada bukunya ya? Iya, Bapak. Saya dari jurnal. Waduh, sampai udah naon di, Mbak? Belajar ke siapa, Mbak? Iya. Pernah bimbingan enggak, Mbak? Ke pembimbingnya enggak? Iya, Bapak. Katanya kok nggak kena bimbingan modelnya ini katanya. Bimbingan, Pak. Karena pemahaman saya yang namanya teori meskipun itu buku tahun 40 sebelum merdeka pun tetap dipakai, Mbak. Iya. Ya. Kalau jurnal memang 5 tahun terakhir yang terakhir atau 10 tahun terakhir masih bisa diakui, iya. Kalau teori itu meskipun tahun 30-an, tahun 20-an sebelum merdeka masih zaman kerajaan pun masih dipakai, Mbak. Ya. Iya, Pak. Dan itu adalah sangat fatal. Kenapa? Dasar teori yang kamu gunakan itu tidak kuat. Kenapa? Sumbernya hanya dari jurnal yang itu adalah hanya sebagian kecil saja. Sementara yang namanya teori itu adalah didapatkan dari beberapa percobaan atau peneliti dari buku sebelumnya yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena mereka sudah ber-ISBN dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu kemudian ini saya masih tertarik dengan yang di Citra Grayscale dan sebagainya. Ini dalam beberapa kutipan yang Anda gunakan itu semua dari jurnal, tidak ada dari buku. Padahal teori-teori terkait dengan dasar teori yang ada, teori pustaka tinjauan pustaka yang digunakan dalam bab 2 itu Anda harusnya sudah mengacu pada teori. Ya. Ya, kalau selama ini buku PCD yang kamu pelajari apa, Mbak? Itu Pak, pengolahan citra digital. Pengarangnya lupa Pak, yang gambar, yang punya sampulnya warna hitam misalnya. Oh, sampul warna hitam. Ada warna foto saya juga ada di situ Pak, buku PCD. Iya Pak. Minimal yang namanya PCD itu minimal bukunya Godskridas itu. Sama Pak. Itu sudah standar Bapak yang digunakan, masa S1, S2, S3 bahkan menggunakan dasar teorinya dari bukunya Gonzales, standarnya di sana. Dari teori penunjang itu ini kok seakan-akan
karyamu semua ya. Jadi teori tentang fertilitas telur itu sumbernya dari mana? Ini analisamu semua atau memang Anda mengambil dari bukunya siapa atau dari teorinya siapa gitu? Tidak dicantumkan di sini. Dan kalau ini Anda ngeplak tulisannya orang, Anda tidak diparafrase, itu berbahaya sekali Mbak ini. Anda bisa dianggap sebagai plagiator dan Anda tidak mencantumkan sumber rujukannya kemana. Masuk ini teori fertilitas dan sebagainya, kandling telur, itu juga tidak ada sumber yang diambil dari mana. Ya. Sehingga itu yang perlu kita pertanyakan, apakah ini analisa saudara, kemudian Anda cantumkan dalam tulisan ini, nah ini butuh pengujian. Tapi kalau ini mau mengambil dari bukunya orang, ya konsekuensinya Anda supaya tidak dianggap sebagai plagiat, ya Anda harus mencantumkan. Gitu. Di sini tidak ada, dalam bahasa teori pun tidak ada. Kemudian yang ada itu hanya punyanya buku, jurnal itu di bab 2. Ya, itu di jurnal pertama dan kedua yang digunakan. Tapi yang lainnya setahu saya scroll itu tidak ada yang digunakan di dalam teori atau ujian pustaka di situ. Ya, Pak. Lambang flowchart itu juga sangat fatal Mbak di situ. Itu kalau saya komputernya tidak bisa jalan Mbak itu harusnya. Kenapa? Perintah masuk dan selesainya sudah salah. Kalau masuknya salah, tidak bisa proses berikutnya, harusnya begitu. Jadi kalau program itu berjalan, berhasil, berarti mau pakai BIM salah BIM. Ya, lambangnya salah, logikanya salah, tapi hasilnya kok ada, itu bisa dipertanyakan. Pakai ajian apa di situ? Pakai penasihat spiritual mungkin? Sakti. Oh, lah itu pembimbing spiritualnya Pak Kunto. Terus ini lagi, saya komentari lagi ya. Di ini Mbak, saya masih penasaran tentang PCD-nya tadi. Ya. Pengambilan gambar pertama tadi seperti apa Mbak? Minta tolong diceritakan. Tadi saya terlambat. Halo? Iya, Pak. Pengujian awalnya seperti apa Mbak? Untuk urutan proses kerjanya, kan tadi saya datang terlambat. Yang di presentasi tadi, Pak. Ya, pengujiannya seperti apa? Saya minta tolong dijelaskan di awal. Untuk apa pengujiannya? Saya tadi terlambat soalnya. Ini Bapak, untuk pertama pengambilan citra asli telur yang dilakukan oleh webcam, kemudian dikonversikan menjadi citra biner dengan nilai threshold tertentu untuk melakukan proses segmentasi citra. Kemudian dari situ dilakukan setelah pre-processing terus dilakukan pengolahan citra, ada opening closing, ada deteksi kontur sebagai hasil akhir untuk menandai embrio yang terdeteksi oleh program. Kemudian dari hasil jumlah kontur ini bisa digunakan sebagai parameter apakah telur tersebut fertil atau infertil, juga bisa menentukan perkiraan persentase tetasnya Pak, seperti itu. Itu menurut siapa Mbak? Iya Pak. Saya metode itu menurut siapa? Atau Anda menggunakan metodenya siapa? Untuk opening closing, kemudian thinning, kemudian kontur, saya referensinya cari-cari sama tanya-tanya ke teman-teman gitu Pak. Nggak tanya ke pembimbingnya. Halo. Iya Pak. Tanya ke pembimbingnya. Iya Pak. Nggak tanya ke pembimbingnya. Enggak Pak, belum tanya ke Pak Kunto, Pak dia anggap Pak Kunto, bukan Pak Ubed ini. Jadi karena gini ya, saya melihat judul Anda jadi rancu dengan yang Anda kerjakan. Harusnya Anda melakukan hasil pengujian
itu kan berdasarkan aturannya siapa, atau berdasarkan modelnya siapa, atau berdasarkan metodenya siapa, kan gitu. Masuk disebutkan metodenya teman, berdasarkan tanya pertama, tanya dengan teman-teman kan juga tidak mungkin. Ya. Harusnya misalnya menggunakan metode apa untuk pengenalan itu, menggunakan metode apa template matching atau apa, itu yang harusnya sehingga Anda gunakan sesuai urutan itu. Iya, Pak. Nah, kalau saya melihat metode yang Anda gunakan tidak digunakan secara oleh peneliti sebelumnya, atau untuk menentukan, katakan gini, telur ini punya banyak apapun mengandung fertil atau non fertil, katakan itu kriteria itu menurut siapa? Kalau itu hanya asumsi saya malah asumsi kamu misalnya, maka saya masih mempertanyakan sumbermu dari mana, pengetahuanmu sampai di mana. Nah, dari situ bisa diurut bacaan apa yang sudah kamu baca. Kalau kamu bacanya novel, bacanya sinetron Korea dan sebagainya, kamu cerita tentang telur udah bisa. Tapi kalau yang kamu baca itu buku tentang pengolah citra digital, karyanya Gonzales misalnya, kamu baca, tanya dengan pembimbingnya kalau ada masalah itu, saya percaya. Tapi yang kamu tanyakan itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Pak. Sebenarnya tujuannya itu bagus, tapi cara penyelesaiannya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa? Tujuannya adalah mengetahui kandungan telur ini berkualitas atau tidak, bisa diidentifikasi, tapi caranya tidak menggunakan kaidah ilmu yang benar. Ya. Kalau itu hanya tanya dengan teman dan sebagainya, nggak bisa. Tanya dengan pelaku, orang yang pengusaha penetasan telur misalnya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan cara tersebut. Harusnya yang saya inginkan adalah dari cara yang biasa secara manual dilakukan dengan keker, ya, teropong yang dilakukan oleh pengusaha yang masih petani atau peternak ayam yang masih secara manual itu, harusnya dengan adanya ilmu pengetahuan itulah kamu membuatkan sebuah metode atau sebuah cara untuk mendapatkan cara yang tercepat, cara yang akurat, itu yang kita harapkan. Tapi cara-cara itu adalah Anda menggunakan teori atau peneliti sebelumnya. Lah kalau sumber bacaan tidak sesuai, masih dipertanyakan juga kan gitu. Ya. Saya lihat di rancangan sistem kamu di bab 3 ya. Ini laporannya juga halamannya masih nyampur semua, Mbak. Bab 3 masih campur dengan bab 2 dan sebagainya. Ini angkatan berapa, Mbak, kita? 2014, Pak. 14. Gitu. Berapa lama mengerjakan ini? Ya, Mbak. Berapa lama mengerjakan ini? Saya sempro hampir 2 tahun, Pak. Di situ saya juga bingung bagaimana. Soalnya tanya ke teman-teman, ada yang bilang ya nggak tahu gitu, terus akhirnya ya cari-cari sendiri, Pak, di internet, terus minta tolong teman-teman juga, terus digabungin jadi satu gitu. Iya, udah Pak sempronya. Mbak. Nggak pernah ke kampus, kan? Pernah, Pak, bimbingan ke Pak Kunto biasanya, Pak. Ke Pak Obe tidak? Juga ke Pak Obe juga. Kalau ke kampus. Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, Mbak? Untuk awal-awal setelah sempro itu jarang sekali, Pak. Soalnya juga terkendala sama laptop, terus memperbaiki, terus cari-cari referensi juga, tanya-tanya ke peternak, sama kebetulan di tempat saya ada pabrik penetasan gitu, tanya-tanya gitu, Pak. Terus ya bisa dibilang
akhir-akhir 2019 sampai 2020 ini Pak, bimbingan intensnya itu. Iya, kalau pengaruh dari webcamnya sampai seberapa jauh Mbak? Iya Atau Pak. mungkin Anda pengaruh webcamnya sampai seberapa akurasinya? Kurang jelas Pak, mohon maaf. Itu yang pengaruh webcamnya sampai seberapa dampaknya seberapa besar terhadap kualitas identifikasinya. Kalau menggunakan webcam dengan kualitas yang bagus, yang cara pikselnya tinggi, juga hasilnya itu biasanya kan ada webcam yang mungkin kalau citra aslinya warnanya gini, terus ketika di capture itu warnanya agak sedikit berubah gitu Pak. Jadi Dan kalau itu perlunya kalibrasi namanya. Apakah dilakukan proses kalibrasi? validasi. Iya, kalibrasi itulah untuk standar. Oh, Ya, jadi misalnya gini, warna merah, merahnya itu merah berapa? RGB, katakan merah di RGB ya, katakan rednya 255, kemudian greennya 0, kemudian bluenya misalnya 10, itu berbeda dengan merah atau rednya, tapi dengan rednya adalah 1 atau 240 misalnya, kemudian greennya 10 dan bluenya 20 misalnya, itu sudah berbeda. Karena itulah diperlukan adanya kalibrasi supaya apa, standar nantinya warna apapun warnanya akan sama. Karena gini ya, intinya kan Anda merubah yang tadinya dilakukan oleh manusia kemudian akan digantikan oleh sistem yang kamu tawarkan itu, ya. iya Pak. Nah, kalau manusia itu masih bisa membandingkan, mata manusia secara normal masih bisa membandingkan, oh ini betul, tapi harusnya dengan secara keilmuan itu bisa dibandingkan, Mbak. RGB itu dengan komposisi berapa? Karena antara 0 sampai 255 atau antara 256 warna, 256 red, 256 green, 256 blue, sudah hampir 17 juta warna Mbak kalau dibandingkan. Lah warna yang seperti apa itu Anda harus punya komposisi yang jelas di situ. Sehingga kalau tidak dilakukan kalibrasi ya akurat. Iya. Itu catatan saya ya. Iya Pak. Mohon maaf. Loncat tadi tidak saya. Iya. Untuk ya? hasil analisa pengujiannya itu saya tidak ngambil, itu murni hasil analisa dari pengujiannya, saya itu simpulkan sendiri gitu. Saya enggak ngambil di buku atau di jurnal gitu Pak. Suaranya hilang. Halo. Iya Pak. Pak, hasil pengujiannya gimana? Itu saya buat sendiri Pak. Saya lihat dari hasil pengujian. Jadi untuk analisanya itu saya nggak ngambil dari jurnal, itu murni saya sendiri Pak. Ya harus Mbak, Iya. itu bang karyamu. Kalau kamu punya orang kan hanya copy paste saja kan. Iya, ya saya justru alatnya kamu buat gitu, makanya yang saya tanyakan image processing yang mana yang kamu gunakan itu yang belum muncul, karena image processing itu banyak sekali. Iya Pak. Harusnya disepakati metodenya apa, itu yang digunakan sejak awal di depan itu diceritakan. Kenapa? Harusnya di abstrak itu kan ada latar belakang, urutan atau proses metode untuk pengenalan untuk identifikasi itu seperti apa tahapannya, ya kan? Kemudian hasil uji cobanya berapa, percobaannya menggunakan apa saja, di hasil uji cobanya berapa persen kan itu keberhasilannya. Lah, yang kamu lakukan di uji coba di rancangan sistem bab 3-nya itu juga disesuaikan dengan metode yang kamu gunakan tadi di awal. Kemudian hasilnya uji cobanya juga mengikuti aturan yang ada. Sehingga termasuk tadi di bab 4, Anda juga harusnya mengutip rumusan yang ada di bab 2 itu yang dikutip berdasarkan rumus dari 2 titik berapa, perhitungan seperti ini itu yang digunakan di dalam bab 4. Dan itu tidak muncul, nggak saya lihat di bab 4. Iya Pak. Karena ada korelasinya semua, nggak asal masukkan itu, nggak asal diketik saja. Kemudian ini saya minta yang ini juga Pak, daftar pustaka. Iya Pak. Daftar pustaka itu jangan semuanya itu tambahkan teori Mbak.
dan biasakan diparafrase, jangan kalimat yang aslinya. Iya Pak. Oke, sementara itu harus sebentar. Ini untuk uji cobanya. Uji cobanya berapa telur yang kamu gunakan, Mbak? Sekitar 20-an Pak. 20. Iya Pak. 20 dengan berapa kali dicoba? Ada yang 2 kali dengan saya ubah-ubah nilai threshold-nya. Ada yang cuma sekali, kalau saya rasa sudah cocok, saya masukkan ke laporan gitu Pak. Telur yang Anda coba tentukan vartil-vartilnya itu kemudian ditetaskan. Bisa Pak, sudah saya buktikan ada di lampiran terakhir itu. Saya mencoba menetaskan beberapa telur yang saya uji, kemudian ternyata telur itu bisa menetas. Ditetaskan pakai apa? Induk telurnya atau pakai mesin penetas? Saya pakai itu Pak, inkubator, pakai kardus sama lampu. Loh, itu juga belum Mbak yang itu sudah terkalibrasi atau belum mesin penetasnya? Beli punya orang atau bukan mungkin beli juga? Saya lihat mesin tetas buatan gitu Pak. Soalnya kan kalau induk telur, kalau misalnya telur itu sampelnya kan saya ada yang beli di pabrik penetasan. Nah itu kalau ditetaskan di induk telur ayam asli itu kan kadang tidak mau ayam tersebut kalau bukan memang telurnya. Jadi saya cari-cari di internet cara menetaskan telur tanpa indukan ayamnya, yaitu inkubator itu tadi Pak. Jadi saya coba. Iya. Inkubatornya itu kamu beli punyanya orang atau kamu bikin sendiri buatanmu sendiri? Bikin sendiri Pak. Dan itu juga belum dikalibrasi, ya kan? Oke. Ya, sehingga itu semuanya podo sama dengan ini loh Mbak. Ini ada sekarang sedang lagi COVID corona gitu ya. Anda coba-coba meramu obat, meramu ramuan untuk penangkal corona dan sebagainya. Tapi idemu semua yang kamu lakukan sehingga belum diuji oleh secara klinis, secara medis seperti apa belum diuji. Dan itu sebenarnya yang saya pertanyakan, keberhasilan dan kualitasnya tidak bisa Anda ambil keberhasilan dan tidak berhasilnya di sini. Kenapa? Karena alat yang kamu buat itu, ya, keberhasilannya pun baru kamu uji coba punyamu sendiri. Ya. Kecuali yang kalau kamu tetaskan ke mesin penetas punyanya perusahaan atau apa yang dititipkan atau diuji cobakan di sana, baru bisa dipertanggungjawabkan. Ini jadi lucu Pak soal sampean. Ya, kesannya hanya untuk mengejar target saja, tapi tidak apa ya, seakan-akan untuk ini berhasil dan tidak, tapi sumber untuk menentukan berhasil dan tidak, Anda tidak punya acuan yang benar. Iya Pak. Oke, ya sementara itu dulu, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Monggo, Pak Pom. Pertama mungkin di dulu ya, ini judulnya masih sangat umum Mbak. Image processing itu domainnya besar sekali, luas sekali gitu. Ini bukan cuma kamu nih, ini banyak sekali di elektro yang menggunakan berbasis image processing. Maksudnya apa? Tidak jelas mau ngapain. Image processing itu mau ngapain? Begitu. Itu masih terlalu umum. Gitu. Seharusnya judul itu kan memuat masalah, kemudian memuat metode. Gitu. Jadi hindari menggunakan berbasis tadi apa? Judulnya tadi apa? Identifikasi embrio berbasis image processing. Ya itu kan masih sangat umum gitu loh. Seharusnya metode yang kamu gunakan di image processing itu apa? Kalau image processing itu kan bukan
apa ya, di image processing itu banyak metode. Misalnya kamu untuk mendeteksi embrio itu menggunakan kontur. Ya, tinggal tulis saja misalnya deteksi kontur citra misalnya untuk identifikasi embrio dalam telur atau untuk menentukan telur infertil atau dan seterusnya seperti itu. Jadi jelas bukan cuman image processing gitu, itu terlalu umum. Jadi harus memuat masalahnya apa, kamu mau. Jadi jelas gitu. Orang baca judulnya saja itu sudah jelas kamu nih mau ngapain. Seperti itu. Jadi nanti judulnya diganti disesuaikan dengan pakai image processing, itu terlalu umum. Nah, metode sendiri itu gimana? Kontur itu gimana? Ya, mendeteksi bentuk dari sebuah objek menurut yang saya baca gitu, menurut yang referensi yang saya baca, mendeteksi objek tersebut kemudian ditandai ada yang berupa kotak, lalu biasanya digunakan untuk menghitung jumlah gitu Pak. Dan saya gunakan untuk menghitung jumlah embrio yang terdeteksi. Itu Pak. Ya, itu kan dampak setelah kamu tahu konturnya. Nah, deteksi konturnya sendiri itu gimana? Ya, cara itu Pak. dari citra bahwa citra ini, oh konturnya ini gitu. Untuk mendeteksi objek piksel-piksel yang saling berdekatan. Mungkin saya kalau udah berdekatan gitu gimana? Berdekatan apalagi cuma dekat tapi gak jadian gitu. Disatukan, kemudian jika objek itu sudah kenali, maka kalau pada sistem saya diberikan tanda kotak. Ada yang, kalau yang saya baca ada untuk mendeteksi jumlah kendaraan itu berdasarkan bentuknya. Saya nggak tanya itu bisa digunakan untuk mendeteksi apa, jelas banyak gitu tuh. Ya, tapi cara tahu bahwa citra itu ada konturnya itu gimana? Piksel yang berdekatan itu Pak, terus jika sudah memenuhi nilai tertentu, yang saya tahu seperti itu Pak, membutuhkan piksel yang berdekatan. Berarti sampean nggak ngerti ininya ya, apa teorinya? Nah, katanya Pak Hartadi, sampean nggak paham teori image processing, terutama kontur itu sendiri gimana. Seharusnya kan dicari yang berdekatan, kemudian ditandai, ditentukan oh ini kontur, kan begitu. Iya Pak, iya. Nah itu ada hitung-hitungannya, ada metodenya seperti itu. Makanya saya bilang masih umum. Kalau kamu nggak paham kan berarti ya katanya Pak Hartadi simsalabim kamu. Iya Pak. Tuh. Kemudian kalau menurut kamu, kenapa penelitianmu ini penting? Kenapa tugas akhirmu ini penting? Yang pertama ya iptek tadi Pak. Yang kedua untuk memudahkan proses peneropangan tadi biar tidak manual Pak. Kalau biasanya kalau manual kan menggunakan tangan, biasanya diputar-putar gitu, rawan jatuh atau rawan terkena misalkan kita kotor gitu. Mempengaruhi kerabang telurnya, juga mempengaruhi proses penetasannya. Kalau penelitian saya kan ditambah dengan konveyor, jadinya insya Allah aman dan juga tidak rawan jatuh karena ada sensornya juga Pak. Itu Pak. Cuman itu aja berarti. Nah, berarti selama ini orang, saya nyebutnya bukan manual ya, seharusnya itu konvensional. Iya, konvensional. Itu orang apa istilahnya neropong telur secara konvensional itu efektif apa enggak? Ada yang efektif, ada yang tidak Pak, terkadang. Efektif. Gimana kok bisa ada yang efektif, ada yang tidak itu? Biasanya yang tidak itu kadang gini Pak, apa? Mungkin biasanya kan pakai tangan itu Pak, diputar kadang ya rawan jatuh jadinya nggak efektif, atau biasanya
itu bukan mengukur efektif atau enggaknya, Mbak. Itu bahaya atau tidaknya, resiko itu. Itu resiko, bukan efektif atau tidak. Kalau efektif itu, misal orang neropong telurnya, oh enggak, ini lama kalau diteropong misalnya. Lama enggak peneropongan itu? Sebentar enggak, waktunya berapa menit untuk neropong satu telur misalnya. Nah, misal dalam kalau tadi kan dibilang sampean sudah ke pabrik penetasan telur, nah itu seperti apa? Apakah mereka masih pakai cara konvensional atau ada cara yang lebih efektif dari itu yang sampean tawarkan? Iya Pak. Ya. Kalau di secara konvensional ya tadi Pak itu kan harus diputar dulu, terus kemudian kadang sudutnya kita meneropong di bagian satu sisi, kadang tidak pas, jadinya waktunya mungkin agak lama. Kalau pakai alatmu ini berapa sisi? Satu sisi Pak. Ya sama kan, satu sisi. Justru kalau diteropong konvensional itu kan bisa diputar-putar. Kalau nggak kelihatan dari sini bisa karena kan cangkang telur itu kan bisa nggak sama, Mbak, sisinya. Antara sisi sebelahnya dengan sisi yang lain itu kan bisa jadi nggak sama ininya, apa namanya? Iya Pak. Ketebalan cangkangnya. Iya Pak. Mestinya kamu definisikan itu. Kenapa penelitianmu itu penting itu di latar belakang. Jadi bukan apa ya, mengada-ngada gitu loh. Bahwa seakan-akan alat ini dibutuhkan. Ya. Oke Bapak. Nanti dipertajam lagi latar belakangnya. Iya Pak. Tuh, yang berikutnya, alatmu itu bisa neropong telur berapa telur per menit? Soalnya saya neropongnya. Kenapa? Satu persatu Pak. Kalau waktunya saya kurang tahu. Nggak sampai 1 menit Pak. Iya, bukan masalah satu telur 1 menit. Dalam 1 menit, alat Anda itu bisa meneropong berapa telur? Kurang lebih 2 sampai 3 Pak. Sudah pernah dicoba? Saya belum pernah nyoba. Saya biasanya itu nyoba 1 gitu Pak, 1 terus berapa menit 1 lagi gitu. Jadi secara bersamaan belum. Itu kan jadi sampean nggak tahu alat sampean ini lebih efektif atau tidak dibandingkan dengan orang yang neropong konvensional itu. Jangan sampean keluar saja ternyata lebih cepat orang neropong manual konvensional itu gitu loh. Sampai ada pakai tangan gini itu lebih cepat malah. Saya rasa lebih cepat kalau yang ahli, Pak. Gitu loh. Lebih cepat yang gini loh, Pak. Pakai tangan gini itu lebih akurat malah dibandingkan alatmu itu. Jadi harus ada perbandingan itu gitu. Jadi kalau tadi saya baca di laporannya itu kan akurasinya sampai 80% untuk deteksi dia ada embrionya. Kemudian untuk penetasannya sekitar 60%. Itu sampai juga harus bandingkan efektif mana antara alat Anda ini dengan kalau orang langsung teropong seperti itu. Iya Pak. Itu ya, saya minta nanti disertakan lah itu. Ya minimal alatmu dicoba itu dalam 1 menit misalnya berapa seperti itu. Kalau masih prinsipnya kan sama, kamu masih 1 persatu neropongnya, ya kan? 1 persatu neropongnya sama kayak orang konvensional itu. Iya Pak. Terukur ya. Iya Pak. Itu Pak Kiai, Pak Bed, saya cukup. Saya tambahkan sedikit mungkin, Pak. Halo. Halo. Gini ya. Jadi kalau misalnya Anda itu membuat sesuatu, itu harus ada pembandingnya, itu yang benar ya. Misalnya gini. Ini masih belum seberapa. Misalnya gini, Anda buat timbangan ya. Timbangan digital misalnya.
timbangannya pakai timbal itu bandulnya saja harus dikalibrasi, Mbak. Yang standar ini bandul yang 1 kilo itu sekian, setengah kilo itu sekian, itu harus ada di tera ulang itu di setiap berapa tahun itu harus ditera ulang. Yang digital pun seperti itu, misalnya timbangannya. Nah, alatmu yang kamu gunakan juga harus dikalibrasi, dicocokkan dengan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau pembandingnya itu juga belum terkalibrasi, masih punyamu juga yang juga tidak tahu kehandalannya dan belum pernah diuji coba tempat yang lain, tidak bisa dipakai untuk acuan, sehingga Anda ngomong sekian persen, 60% keberhasilan dan 80% itu juga saya malah tidak percaya, malah menjadi ragu dengan kualitas Anda. Ya, Pak. Oke, sementara itu Pak. Oh iya, itu hanya untuk telur ayam saja ya? Iya. Pak, telur ayam. Telur bebek enggak pernah dicoba? Belum, Pak, belum pernah. Tapi kamu membatasi masalahnya, cuma telur ayam. Iya, Pak, ada di batasan masalahnya. Oh, ya udah. Baik, mungkin kalau masih ada lagi, monggo Bu Diana. Tambahan Pak Ubed. Oh siap Pak Unto, monggo. Jadi Mbak Farida ya, kalau saya lihat dari jalannya skripsi ya, memang Anda tidak terlihat mendefend sama sekali ya. Jadi kebanyakan iya gitu ya, seolah-olah Anda nggak kerja apa-apa gitu. Kemudian yang kedua adalah Anda juga nggak paham gitu mengenai ruang lingkup skripsi Anda gitu. Anda saya rasa tidak perlu menceritakan mengenai penetas telur ya, karena Anda di sini tidak menetaskan telur. Anda menetaskan telur nggak di judul ini? Tidak, Pak. Cuma hanya pembuktian saja, Pak. Nah, ya itu kan data tambahan, nggak perlu Anda sampaikan gitu loh. Jadi Anda fokus kepada bagaimana mendeteksi fertilitas gitu ya, sehingga nggak melebar gitu. Pada saat Anda sudah menyampaikan Anda membuat sebuah inkubator, nah maka kan pembahasan beralih ke sana gitu. Gitu. Kemudian yang kedua untuk metode ya, nah, Anda kan harus membandingkan dengan apa yang sudah dibaca di jurnal ya. Nah, jadi kalau misalnya telur, ada nggak event processing yang khusus telur? Kan nggak ada gitu loh. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana memadukan feature extraction yang sudah ada menjadi sebuah penyelesaian untuk mendeteksi telur gitu loh. Nah, Anda nggak ke arah sana pembahasannya ya. Jadi pada saat Anda nggak yang metode khusus telur, nggak ada gitu loh ya. Jadi objek itu secara umum itu. Kan begitu ya. Nah, jadi Anda nggak mendefense sama sekali, membuktikan bahwa tidak ada persiapan gitu loh. Dan tidak matang dalam mempersiapkan ya ini proses diskusi ini, jadi tidak ada feedback dua arah. Ya kita harapkan di sini dari pertanyaan itu kan menguji seberapa jauh pemahaman Anda dalam proses pengerjaan ini itu. Nah, ini sudah disampaikan. Ya, jangan kebanyakan minta maaf gitu. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penulisan ini ya, terhadap tulisan ini, Anda harus lebih banyak menguasai gitu ya. Jangan terbawa arus. Kita harus punya sebuah prinsip, konsep yang jelas. Kalau begini kan jadi ya, kalau misalnya saya cek dari awal pengerjaannya emang terlalu lama vakum gitu loh. Iya, Pak. Efektif bimbingan hanya beberapa, itu pun terputus karena COVID ya. Jadi itu pun dari segi laporan juga kok beda gitu ya dengan yang kita cek terakhir gitu ya. Kok menjadi lebih minim itu datanya itu ya. Populasinya juga lebih minim. Mungkin itu Pak Ubed ya kurang maksimal aja kalau saya nilai dari proses hari ini itu ya, kebanyakan iya gitu. Harusnya Anda jawab. Kemudian untuk mekanisme, emang dari mekanik dari awal sudah saya nggak setuju gitu ya dengan mekanik yang sampean ini, karena ya apa boleh buat gitu. Waktu sudah semakin mendekati ya kita proses ya, ternyata emang harusnya ya seperti yang Pak Kompom sampaikan tadi ya, nggak cukup dari satu sisi gitu.
Harusnya ini konsep awalnya kan peletakan kameranya kan juga kurang pas gitu ya, antara sumber cahaya dengan pos peletakan kameranya. Mungkin itu Pak Ubed cukup. Terima kasih Pak Farida, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik lah ya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin Bu Diana masih ada tambahan atau bagaimana? Halo? Umbah-umbah paling Bu Diana itu. Bu Diana nggak ada. Tapi suaranya masuk, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk proses pengujian sidang skripsi dari Mbak Nur Farida ini kita nyatakan selesai. Untuk berikutnya, monggo Mbak Nur Farida off dulu, silakan. Terima kasih Pak. Keluar dari meet-nya dikeluar. Gitu. Ruangan aja Pak. Oke Pak, sudah keluar ruangan Pak. Lanjutkan. Oke. Monggo, bagaimana hasil dari pengujian dan pembimbingan? Jadi mungkin Pak Kunto dulu, karena lebih sering Pak Kunto gitu daripada saya ya. Kalau dari saya sendiri, pembimbingannya itu ini pas bimbingan publikasi. Ya, sebelum COVID sih sebenarnya. COVID hilang lagi, baru baru ini muncul lagi begitu ya. Oke, kalau saya ya emang Mbak nggak dalam prosesnya emang nggak maksimal ya. Dalam proses bimbingan tuh hanya beberapa kali itu ya pun ngirim video, saya revisi beberapa kali kayak nggak dirubah gitu mekaniknya, tak revisi Pak Mbak ini mekaniknya masih belum itu, tambahkan ini nggak bisa Pak begini. Itu pun gurunya ini baru dibuat akhir-akhir ini Pak Ubed ya, karena awal tuh capture-nya masih pakai tombol di di hardware gitu, kayak tombol switch push button gitu. Ini push button buat apa Pak? Buat capture loh, capture kan otomatis pakai GUI, apa buat GUI nggak pakai auto capture sekalian gitu. Kayak itu ya Pak ya, ini dirubah GUI-nya gitu. Akhirnya baru-baru ini aja itu dirubah, makanya dari GUI juga nggak maksimal Pak. Tapi ya gimana lagi, 14 Pak, agak berat Pak Ubed. Enggak Pak Ubed, kalau dari saya sih gitu Pak. Kalau saya ya mau gimana, itu kan sudah 2014. Yang penting nanti revisinya aja dikerjakan sih kalau saya. Iya betul. Oke. Agak berat juga. Pak Har? Ya itu tadi Pak. Karena yang dia pelajari dengan yang dia sampaikan tidak sesuai gitu. Iya. Betul. Dia kemana-mana. Iya. Nggak paham. Ya, kan dipancing-pancing iya kan nggak bisa apa-apa. Saya kira hal yang dibangun coba dan itu masukkan dalam kesimpulan di hasil percobaannya. Kenapa? Alat penetasnya juga belum teruji, baru dia buat sendiri kan gitu. Harusnya kalau memang kan diuji cobakan ya di tempat yang sudah teruji, sudah misalnya kan katanya pernah ke pabrik ya bisa dicobakan ke sana. Ya betul. Monggo Bu Diana. Mungkin Bu Diana Mas ingin menambahkan. Bu Diana? Ya mungkin lagi sholat mungkin. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya lulus dengan ini ya. Dengan catatan, dengan kasihan Pak. Ya dengan kasihan lah, dengan segala rasanya. Kalau saya tidak maksimal Pak ya. Iya siap.
Mas Ivan. Ya Pak. Ya. Disuruh masuk lagi Mas. Oke, kita. Oke, sudah Pak. Baik, Mbak Nur Farida. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, jadi dari hasil diskusi kami, dosen pembimbing dan penguji gitu ya, ada beberapa catatan yang sangat penting dari hasil dari proses pembimbingan maupun proses pengujian gitu ya. Hal yang pertama yang menjadi kekurangan lah ya, bisa dibilang hal yang menjadi kekurangan dari Anda dalam proses pembimbingan itu adalah vakum terlalu lama gitu ya. Itu pertama. Yang kedua dari Pak Kunto itu sudah vakumnya terlalu lama juga ketika bimbingan pas akhir-akhir itu revisi yang disampaikan oleh dosen bimbing juga tidak dipenuhi gitu ya, banyak yang tidak dipenuhi. Itu menjadi hal yang sangat memberatkan gitu ya. Kemudian dari proses pengujian ini ternyata antara judul dan apa yang dilakukan itu malah tidak sesuai gitu ya. Ini kalau di sidang di luar kita seharusnya tidak lulus ini, karena memang itu menjadi sangat fatal sekali gitu ya. Memang sekarang lulus Pak? Nah, belum Pak ya ini. Jadi andaikan dulu kan ya, kalau kita masih kuliah ya hal-hal seperti itu ya langsung ya tidak usah diumumkan, kita langsung harakiri sendiri Pak. Pantas atau tidak gitu ya. Jadi namun apapun itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dari Anda, kami berlima memutuskan Anda tetap lulus dengan syarat gitu ya. Syaratnya semua yang menjadi catatan dan revisi dari dosen-dosen penguji itu harus dikerjakan, diselesaikan. Itu ya, namun nilainya tidak maksimal gitu ya. Ya jangan minta A+++, jangan gitu ya. Ya. Oleh karena itu saya selaku pembimbing ya mengucapkan selamat, namun juga harus memberikan pesan untuk segera dikerjakan semua revisiannya, karena yudisium tanggalnya itu juga semakin dekat gitu ya. Itu Mbak ya. Oke Bapak. Oke, sekian, terima kasih dari saya mewakili teman-teman dosen penguji maupun pembimbing ya. Terima kasih kepada Mas Ivan dari tim Akademi FT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.